Nabi dari Mekah atau Madinah? Dua-duanya. Kenapa kita selalu bertanya seperti ini? Karena kita juga harus mesti mengenal asal usul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, buyutnya bernama satu lagi Bani Hashim. Buyut Nabi bernama Hashim tanpa ada kalimat Bani. Karena dari sini akan kita ketahui bahwa Ahlul Bait semua mereka yang berasal dari Bani Hashim. Siapa itu Ahlul Bait? Semua mereka yang berasal dari Bani Hashim, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi-Nya, kemudian mereka berasal dari Bani Hashim, maka itulah yang disebut dengan Ahlul Bait. Nanti akan kita jelaskan tentang masalah Ahlul Bait, karena ini penting ikhwatul Islam, penting sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya adalah Abdullah, perhatikan baik-baik. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Syaibah. Kemudian bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, baru selanjutnya. Nah, yang penting itu ikhwatul Islam, Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Hashim. Hashim ini agar kita tahu Nabi itu berasal dari mana, agar kita tahu Nabi itu ikhwatul Islam, buyutnya bernama Hashim. Hashim itu dia memiliki seorang istri bernama Salma, dan Salma itu berasal dari Madinah. Bisa dipahami? Salma itu berasal dari Madinah. Kemudian dari Salma ini, karena cerita kakek Nabi, buyut Nabi sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kenal dengan ayahnya. Abdul Muttalib juga tidak kenal dengan ayahnya, karena ia meninggal sedangkan ia masih berada di rahim ibunya. Ayah Nabi meninggal dan Nabi juga masih berada di dalam rahim ibunya. Sejarah itu sama ikhwatul Islam. Sejarah Nabi, sejarah kakek Nabi sama. Kemudian salah satunya Hashim. Jadi Hashim ini ikhwatul Islam, dia pergi ke Madinah. Madinah dulu namanya Yasrib. Kemudian dikala pergi ke Madinah, maka dia menikah di sana. Istrinya bernama Salma. Setelah ia menikah, sebagaimana tradisi orang-orang dulu, orang-orang Quraisy, li'ila fi Quraisy. Apa arti li'ila? Li'ila ilaf. Apa arti ilaf? Ilaf itu artinya kebiasaan. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlah, kebiasaan mereka itu adalah safar, pergi merantau. Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga dengan buyut Nabi yang bernama Hashim, menikah dengan penduduk Madinah namanya Salma. Kemudian dari Salma, maka Hashim ini dia pergi merantau, berdagang, tiba-tiba ia meninggal, sama dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Salma ini lahirlah seorang anak yang bernama Syaibah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kurang lebih 7-8 tahun, Hashim ini punya saudara yang bernama Muttalib. Hashim ini punya saudara yang bernama Muttalib. Dan Muttalib ini, di antara kebiasaannya adalah membeli budak. Suatu ketika ia mendengar bahwa saudaranya punya anak di Madinah. Kemudian dia datang ke Madinah, melakukan safar. Dicari, berjumpalah dengan Salma, istri daripada saudaranya. Kemudian dikala ia berjumpa dengan Salma, maka ia melihat anaknya bernama Syaibah. Kemudian pada akhirnya ia minta izin kepada ibunya untuk membawa anaknya ke Makkah Al-Mukarramah, karena Hashim itu pemimpin Mekah. Mana tahu nanti anaknya juga menjadi seorang pemimpin yang ada di Mekah. Kemudian dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah, orang-orang mengira itu budak yang dibeli oleh Muttalib. Budak apa bahasa Arabnya? Abdul Muttalib. Budaknya Muttalib, berarti Abdul Muttalib. Semenjak itulah nama Syaibah hilang, diganti dengan Abdul Muttalib, agar kita tahu sejarah dan ceritanya. Baik ikhwatul Islam, kemudian dari Abdul Muttalib lahir beberapa orang anak. Salah satunya adalah Abdullah. Dan Abdullah itu lahir darinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, Nabi itu berasal dari Makkah atau Madinah? Paham sampai di sini? Dua-duanya ya Pak ya? Baik, berarti hadiahnya bagi lagi. Baik, kita lanjutkan dari kata Islam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keluarganya dari Madinah.
Makanya ayah Nabi meninggal di mana? Ayah Nabi Abdullah meninggal di mana? Ayah Nabi. Ini yang tidak tahu jawabannya, tanda kita tidak cinta Nabi. Makanya orang yang cinta Nabi, mereka mesti mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita selalu mengatakan kalimat yang mungkin berat bagi kita menerimanya. Tapi mohon maaf, terpaksa kita sampaikan. Di antara salah satu orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal mereka punya cerita sejarah Nabi di rumahnya. Dan kalau tidak punya sejarah, kitab sejarah Nabi di rumah, tanda tidak cinta Nabi, walau ia mengucapkan cinta Nabi ribuan kali. Karena di antara cinta Nabi itu adalah mengenal Nabi itu sendiri. Macam mana kita nak mencintai Nabi kalau kita tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paham semuanya ya? Ini agak sedikit pedas, tapi untuk memberikan motivasi. Cinta Nabi perlu bukti, dan di antara salah satu buktinya, ketahuilah tentang sejarah orang yang kita cintai, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, Abdullah juga meninggal di Madinah. Sehingga Nabi ketika berumur 6 tahun pergi dari Mekah menuju Madinah untuk berziarah ke perkuburan ayahnya. Di mana perkuburan ayah Nabi? Kita tahu di Madinah, tapi di mana? Di mana? Di Abwa. Abwa itu ibunya, ayahnya. Saya juga tidak tahu. Nanti sama-sama kita cari tahu ya. Karena sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana letak posisi. Iya di Madinah, betul di Madinah. Tapi di mananya Allahu a'lam. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal, hukum asalnya Mekah Madinah adalah darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Allah perintahkan Nabi hijrah ke kota Madinah? Karena memang ada sejarah Nabi berasal dari Madinah, dan keluarga Nabi dari jalur ibu. Biasanya keluarga dari jalur ibu. Dari jalur ibu itu kita panggil apa biasanya? Contoh misalnya, kita punya ayah, saudara ayah kita panggil paman. Saudari ayah kita panggil saudari ayah. Kita panggil, janganlah bahasa Bangkinang. Saudari ayah kita panggil bibi. Saudara ayah kita panggil paman. Saudari ayah kita panggil bibi. Pertanyaannya, saudara ibu kita panggil saudara ibu. Saudara ibu. Hah? Makcik itu dari mana? Datuk apa lagi? Mama itu bahasa kita semuanya. Bahasa Indonesianya? Siapa yang pandai bahasa Indonesia angkat tangan? Hah? Apa panggilannya? Bisa juga Bapak? Kata siapa? Kata sendiri ya? Baik, silakan. Masya Allah, Allah mebarik. Tapi saya rasa jawabannya 100% salah ya. Karena Bapak itu biasanya paman kan? Baik, Masya Allah. Sehat sekali ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, di dalam bahasa Arab, namanya adalah khal, akhwal. Makanya Nabi SAW dikala datang ke kota Madinah, Nabi menginap di rumah akhwalnya. Akhwal itu artinya saudara daripada ibu. Karena Salma itu kan buyut Nabi SAW. Salma yang tadi kita ceritakan berasal dari Madinah, sehingga keluarga daripada Salma itu disebut dengan akhwal. Akhwal itu kalau bahasa Indonesianya sampai sekarang saya juga tidak tahu. Saudara ibu, apa bahasa Indonesianya? Saudara ibu. Paman saudara ayah. Saudara ibu. Hah? Saudara itu kan kalimat lelaki kan? Kalau perempuan saudari. Biasanya biasa siapa? Kalau yang saudara ayah, paman juga. Kalau saudara ibu, macam mana sama-sama? Saudara ayah bapak. Kata siapa bapak? Sudahlah, tidak akan selesai karena tidak ada jawabannya. Baik, terlepas daripada itu semua, karena ini penting, karena dalam bahasa Arab, saudara ayah amam. Kalau saudara ibu, akhwal, khal. Nah, Nabi SAW dikala sampai di Madinah, inda akhwalihi. Nabi SAW berada di saudara ibunya. Makanya Allah pilihkan Madinah untuk tempat Nabi SAW, karena memang Nabi punya keluarga di sana.
Paham sampai di sini? Tapi terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada tajuk pembahasan. Nabi SAW bisa dikatakan dari Mekah, bisa dikatakan dari Madinah. Terlepas daripada itu semua, ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu datang ke rumah Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan ni'mal udum al-khal, makanan yang terbaik itu adalah cuka. Apa kata Jabir? Jabir mengatakan, saya termasuk orang yang tidak suka cuka. Dan kita juga termasuk orang yang tidak suka cuka. Kemudian apa kata Jabir? Semenjak aku mendengarkan Nabi mengatakan ni'mal udum al-khal, makanan yang terbaik itu adalah cuka, maka semenjak itu pula lah aku mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi SAW. Aku cinta kepada cuka karena aku mencintai Rasulullah. Itu makna cinta. Makanya ingat janji, setelah ini kita harus suka cuka apa saja. Bisa dimakan, bisa diminum, urusan lain. Yang penting cinta dulu. Kalau ditanya kenapa kita suka cuka, jawabannya sama dengan Jabir. Semenjak aku mendengarkan hadis dari Nabi, maka semenjak itu pula lah aku suka cuka karena kesukaanku kepada Rasulullah SAW. Padahal kalau sekiranya ada kaum muslimin yang tidak suka kepada cuka, ia tidak berdosa. Tapi itu makna daripada ungkapan cinta, mencintai apapun yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Dan hadis ini tidak sampai di situ saja. Yang meriwayatkan dari Jabir juga mengatakan kalimat yang sama. Semenjak aku mendengarkan hadis dari Jabir, dan aku termasuk orang yang tidak suka cuka, tapi semenjak itu pula lah aku mencintai cuka karena aku mencintai Rasulullah SAW. Dan siapapun yang mendengarkan hadis ini, maka katakanlah sebagaimana mereka mengatakan, kami suka cuka karena sukanya kami kepada baginda Rasulullah SAW. Itu baru disebut dengan cinta. Padahal itu urusan dunia. Kalau kita suka, alhamdulillah. Tidak suka juga tidak ada masalah. Tapi itu urusan dunia, karena selera berbeda-beda. Tapi untuk mengungkapkan rasa cinta perlu bukti. Makanya tadi kita menyebutkan mencintai Nabi itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan di antara salah satu buktinya mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah keluarganya, yang kita kenal dengan Ahlul Bait. Dan di antara salah satu kewajiban kita kepada Ahlul Bait, ikhwatul Islam, ini kaidah yang pertama adalah bersolawat kepadanya. Makanya di dalam solawat kepada Rasulullah SAW ada sebuah solawat yang terindah yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi tiga ini yang harus kita ingat. Yang pertama Ahlul Bait, yang kedua azwaj, yang ketiga dzurriyyat. Tiga kelompok ini ikhwatul Islam adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan ketika mereka dicintai oleh Nabi, maka tiga kelompok ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk Allah mencintai tiga kelompok ini, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi untuk selalu berselawat kepadanya. Makanya di antara selawat yang paling lengkap adalah selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa ala ahli baitihi. Ya Allah, sampaikan selawat kami, sampaikan salam kami kepada Rasulullah SAW. Kemudian kepada Ahlul Bait, kemudian kepada azwat, istri Nabi, kemudian kepada zurriyat, keturunan Nabi SAW, kemudian baru sambungannya. Tiga kelompok inilah yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Namun sebelum itu semua ikhwatul Islam, kita ingin menyampaikan salah satu riwayat yang lain, yaitu ketika terjadi peristiwa yang sangat indah yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Kebanyakan kaum muslimin, kita pernah mendengar Fathu Mekah atau Mekah menjadi milik kaum muslimin. Siapa di antara kita yang masih ingat kapan terjadi Fathu Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Tapi ikhwatul Islam, ada cerita yang paling unik, cerita yang indah dikala terjadi Fathu Mekah. Ketika terjadi Fathu Mekah, Nabi SAW berjalan dengan 10.000 pasukan. Kemudian Nabi SAW memiliki salah seekor onta yang bernama Qaswa. Qaswa itu diambil dari kata-kata qasaya.
Aqsa. Apa arti Masjid Aqsa? Apa arti Aqsa? Karena kalau kita tahu apa makna Aqsa, kita akan tahu apa makna Qaswa. Dan onta Nabi dinamakan dengan Qaswa. Kenapa dinamakan dengan Qaswa? Baru kita tahu kalau kita tahu makna daripada kalimat Qaswa. Aqsa. Apa makna Aqsa? Masjid Aqsa. Apa arti Aqsa? Jauh. Baik, Masjid Aqsa disebut dengan Aqsa karena jauh. Kenapa onta Nabi disebut dengan Qaswa? Karena onta Nabi itu jauh dibandingkan dengan semua onta yang ada di dunia. Jauh kekuatannya, jauh perjalanannya, jauh kelebihannya, jauh. Dan onta Nabi itu setelah Nabi meninggal, ia pun ikut mati. Onta Nabi tidak pernah dipakai oleh orang lain setelah baginda Rasulullah SAW meninggal. Makanya onta Nabi setelah Nabi wafat, ia tak mau makan, tak mau minum 3 bulan lamanya, pada akhirnya ia pun mati. Baik, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Nabi SAW berjalan dengan onta Qaswa. Dan pada waktu itu Nabi SAW sedang bersama cucunya. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam Mekah, dikala terjadi Fatuh Mekah, di antara salah seorang yang dibonceng oleh Nabi SAW adalah cucunya. Dan di antara cucu yang dibawa oleh Nabi SAW namanya adalah Ali. Di antara cucu yang dibawa oleh Nabi SAW namanya adalah Ali. Agar kita tahu, cucu Nabi itu ada 8 orang atau 9 orang. Nanti akan kita sebutkan. Cucu Nabi SAW ada 8 atau 9 orang. Salah satunya bernama Ali bin Abil As. Abul As itu adalah suami daripada Zainab. Zainab itu adalah putri daripada Khadijah. Abul As adalah putra daripada Khawlah. Khawlah dengan Khadijah kakak beradik. Kita ulang lagi. Ali, ibunya adalah Zainab. Zainab itu adalah anak daripada Khadijah, istri Nabi SAW. Suaminya bernama Abul As. Abul As itu ibunya adalah Khawlah. Khawlah itu saudari daripada Khadijah. Berarti apa hubungan antara Abul As dengan Zainab? Apa hubungannya? Itu yang pertama kali jawabnya. Apa hubungan antara Zainab dengan Abul As? Apa? Suami istri. Suami istri kan? Suami istri sekaligus sepupu. Baik, sila. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadzuk. Agar kita tahu dari mana datang Ali. Tapi ikhwatul Islam, Ali itu lahir daripada Zainab dan Abul As. Abul As itu anaknya Khawlah, Zainab adalah anaknya Khadijah. Kemudian mereka menikah. Dari pernikahan mereka itu ada 3. Yang pertama namanya adalah Umamah. Jadi cucu Nabi yang pertama namanya adalah Umamah. Umamah binti Abil As. Itu adalah cucu Nabi SAW yang pertama kali. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua dari anak Zainab ini namanya adalah Ali. Berarti cucu Nabi yang kedua adalah Ali. Kemudian yang ketiga, Zainab ini dia pernah keguguran. Zainab ini pernah keguguran. Kenapa dia keguguran? Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka keluarga Nabi masih berada di Mekah. Dan di antara salah satu yang berada di Mekah adalah Zainab putri Nabi. Kemudian setelah Nabi berada di Madinah, Nabi perintahkan sebahagian sahabat untuk menjenguk putrinya Zainab untuk dibawa ke Madinah. Kemudian pada akhirnya Zainab berhasil dibawa ke Madinah. Namun di perjalanan di sebuah daerah yang bernama dekat dengan Tan'im atau di ujung batas tanah haram, tiba-tiba orang Quraisy mereka melihat Zainab ingin keluar dari Mekah. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, orang-orang Quraisy mereka marah kepada Zainab. Wahai Zainab, yang menyebabkan kekacauan di tanah Mekah ini adalah ayahmu. Ini semua adalah gara-gara ayah kamu. Yang menyebabkan kita bergaduh, yang menyebabkan kita berperang, yang menyebabkan kita seperti ini adalah ayahmu. Jadi orang-orang Quraisy meluapkan kemarahannya kepada Nabi melalui putri Nabi yang bernama Zainab. Kemudian ikhwatul Islam, Zainab pada waktu itu sedang berada di atas ontanya. Di antara bentuk kemarahan orang-orang Quraisy, mereka teriak kepada Zainab, marah kepada Zainab, kemudian ditusuk onta Zainab. Ketika onta Zainab ditusuk, apa yang terjadi? Ketika ontanya ditusuk, apa yang terjadi? Maka orang yang ada di atas jatuh dari onta, bagaimana rasanya? Kalau ingin tahu, coba nanti jatuh dari onta. Onta itu tinggi, jatuh. Jatuh dari onta itu bahaya. Zainab pada waktu itu sedang hamil.
Dan anak itulah cucu Nabi SAW pada akhirnya keguguran gara-gara orang Quraisy yang menyebabkan dia gugur, atau juga sebagian riwayat menyebutkan yang menyebabkan tulangnya patah. Jadi perjuangan keluarga Nabi juga tidak ringan. Salah satunya adalah Zainab. Maka Nabi sangat sayang kepada Zainab. Ketika Zainab meninggal, Nabilah yang merawat cucu-cucunya. Karena Zainab itu meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Sehingga Ali, kemudian Umamah, Nabi yang jaga mereka. Dan cucu Nabi yang pertama namanya adalah Umamah, yang kedua namanya adalah Ali. Sehingga dikala terjadi Fatu Mekah, Nabi SAW membawa cucunya yang bernama Ali, agar kita tahu dari mana sejarah Ali ini. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di Mekah, maka Nabi SAW mengumpulkan semua orang-orang yang ada di sana. Dan kita tahu ceritanya, orang-orang Mekah mereka mengatakan, qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf. Karena cerita Nabi Yusuf dengan cerita Nabi itu hampir mirip dan sama. Ketika Nabi SAW dalam keadaan sedih, Nabi SAW dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh kaumnya, meninggal istrinya, meninggal pamannya, maka Allah menurunkan surat yang pas keadaannya dengan Nabi. Dan surat yang pas keadaannya dengan Nabi adalah surat Yusuf. Cerita Nabi Yusuf dari awal sampai akhir lengkap. Dan itu adalah surat yang menghibur Nabi SAW dikala Nabi bersedih. Dan siapapun di antara kita yang bersedih, bacalah surat Nabi Yusuf, ketahui maknanya, baca artinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan dan kenyamanan. Dan di antara salah satu kalimat yang terindah dalam surat Nabi Yusuf atau surat Yusuf adalah kalimat yang dibaca oleh ayah Yusuf, yang hendaklah dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Siapapun di antara kita yang bersedih, siapapun di antara kita yang kemalangan, siapapun di antara kita yang berduka, siapapun di antara kita yang gundah gelana, siapapun yang merasa cobaan hidupnya begitu berat, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yakub mengatakan, ya Allah, sesungguhnya semua kesedihan, malapetaka, gundah gelana, musibah aku adukan kepadamu. Setelah Nabi Yakub mengatakan kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan anaknya yang bernama Yusuf setelah 40 tahun mereka berpisah. Makanya surat Nabi Yusuf diturunkan kepada Nabi secara sempurna dikala Nabi berada di Mekah ketika Nabi sedih, karena ceritanya sama. Dan di antara kesamaannya ikhwatul Islam, bahwa yang zalim kepada Nabi itu bukan orang lain. Yang zalim kepada Nabi itu keluarga sendiri, sama dengan Nabi Yusuf. Yang zalim kepadanya, yang ingin menganiayanya, yang ingin membunuhnya, saudara kandungnya, bukan orang lain. Yang zalim kepada Nabi, siapa yang zalim kepada Nabi? Pamannya Abu Lahab, sepupunya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu ada dua. Yang pertama Abu Sufyan, mertua Nabi. Yang kedua Abu Sufyan, sepupu Nabi. Namanya Abu Sufyan bin Haris. Haris itu adalah anak pertama Abdul Muttalib. Ini ceritanya nanti dihafal ya. Ini panjang ceritanya, berbelit-belit. Al-Haris adalah anak pertama Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib lahir anak pertama namanya Al-Haris. Dari Al-Haris lahir yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan ini teman bermain Nabi waktu kecil. Ketika Nabi berdakwah, Abu Sufyan inilah yang paling memusuhi Nabi SAW. Sama kisahnya dengan Nabi Yusuf. Makanya ketika Nabi SAW terjadi Fatu Mekah, orang-orang Mekah ingin minta maaf kepada Nabi. Apa bahasa yang mereka ucapkan untuk minta maaf kepada Nabi? Bahasa yang mereka ucapkan ketika minta maaf kepada Nabi adalah bahasa yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf dikala minta maaf kepada Nabi Yusuf. Sama. Qalu, mereka mengatakan, siapa mereka? Saudara Nabi Yusuf. Qalu, mereka mengucapkan, siapa mereka? Yaitu keluarga Nabi SAW yang dulu zalim. Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Ya Rasulullah, engkau telah dilebihkan oleh Allah.
dan kami adalah orang-orang yang bersalah. Itulah yang diucapkan oleh orang-orang Mekah ketika mereka minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban Nabi sama pula dengan jawaban Nabi Yusuf. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Artinya kita lanjutkan setelah Isya. Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam, karena sudah masuk waktu azan, insyaallah kita sambung setelah Isya باذنillah taala. Mungkin beberapa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin nanti kita akhirkan salat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk sedikit mengenal tentang keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya tadi telah kita menyebutkan beberapa orang cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Taib. Wa ala ahli baitihi wa ala ahli baitihi, supaya nanti Bapak bisa menghafal ini hadiahnya. Wah, supaya nanti tidak berlarut. Ini ada semua bentuk selawat kepada Nabi ada di sini. Baik ya, Pak ya? Bisa ya? Baik, silakan. Masyaallah, Allahu barik. Semoga bisa bermanfaat, Pak ya. Taib. Kita lanjutkan ikhwatul Islam. Tadi telah kita menyinggung sedikit di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik, karena ada 3 ahlul bait, ada istri, ada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita menjelaskan 3 atau 2 cucu Nabi. Yang pertama namanya Umamah, yang kedua namanya Ali, dan yang satu lagi keguguran. Dan itu semua ibunya adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang putri Nabi yang pertama namanya adalah Zainab. Sedangkan putri Nabi yang kedua namanya adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini ikhwatul Islam dan Ummu Kulsum, dulu mereka pernah menikah dengan Utsbah dan Utaibah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dulu mereka menikah dengan Utsbah dan Utaibah. Siapakah Utsbah dan Utaibah? Utsbah dan Utaibah itu adalah anaknya Abu Lahab. Siapa nama Abu Lahab? Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Aziz kalau bahasa kerennya. Kalau bahasa dulunya adalah Abdul Uzza. Silakan. Jadi apa? Mau buku silakan, tidak ada masalah. Baik, masyaallah, Allah mabarik. Insyaallah sehat selalu ya. Masyaallah, barakallahu fiik, Allah yahfadzuk. Abdul Uzza atau Abdul Aziz, dia punya Utsbah dan Utaibah. Utsbah itu adalah suaminya daripada Ruqayyah. Utaibah itu adalah suami daripada Ummu Kulsum. Utsbah pada akhirnya menceraikan Ruqayyah, Utaibah juga menceraikan menceraikan Ummu Kulsum. Artinya ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit Safa, "Inni nazirul lakum baina yaday adzabin syadid." Aku ini adalah utusan Allah. Maka di saat itulah yang pertama kali menentang dakwah Nabi adalah Abdul Uzza, atau yang kita kenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang paling tampan, paling handsome. Maka disebut dengan Abu Lahab. Lahab itu artinya bercahaya, bersinar, pokoknya handsome lah. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Kemudian ikhwatul Islam, dia punya anak Utsbah dan Utaibah. Utsbah dan Utaibah itu adalah suami daripada kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi berdakwah, maka apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Alihada jama'tana? Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini? Kemudian di saat itulah Abu Lahab datang kepada anaknya, "Wahai Utsbah,
ceraikan putri Muhammad. Wahai Utsaibah, ceraikan putri Muhammad. Jadi anaknya ini diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menceraikan putri Nabi, sehingga Nabi tentu merasa sedih. Seperti putri kita kalau diceraikan tanpa salah. Dan itu adalah di antara salah satu kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada Nabi. Ia perintahkan putra-putranya untuk menceraikan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsbah pada akhirnya ia masuk Islam. Sedangkan Utsaibah dia marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mempermalukan Nabi, dia merobek pakaian Nabi di depan orang banyak. Kemudian apa kata Nabi? Semoga Allah menjadikan kamu makanan daripada singa-singa atau anjing-anjing yang ada di Roma. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi doakan dirinya keburukan karena dia mempermalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betul apa yang Nabi doakan, pada akhirnya ia mati dalam keadaan diterkam oleh serigala atau singa atau anjing sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Utsbah dia pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaannya, Utsbah ini termasuk Ahlul Bait atau tidak? Anak Abu Lahab termasuk Ahlul Bait atau tidak? Termasuk. Kenapa? Tapi kan dia sudah menceraikan putri Nabi, tak jadi lagi menantu Nabi. Yang kedua, karena apakah semua yang masuk Islam Ahlul Bait? Tadi ada keedah yang tadi kita sebutkan. Siapa yang masih ingat? Siapa itu Ahlul Bait? Siapa yang bisa ingat? Angkat tangan. Siapa itu Ahlul Bait? Tadi baru, tadi. Baik, bapak kita. Apa? Ahlul Bait itu adalah keturunan. Masya Allah. Silakan Pak, silakan Pak. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak. Buku, silakan. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Tapi jawabannya salah Pak ya. Siapa tadi Ahlul Bait? Tadi baru kita bahas. Siapa? Semua keturunan Hashim, Bani Hashim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jawabannya salah kan Pak ya? Apa salah, yang penting dapat buku. Baik, kita lanjutkan ikhwatul Islam. Makanya kita tahu Utsbah ini dulu menantu Nabi. Kemudian karena dipaksa oleh ayahnya untuk menceraikan putri Nabi, pada akhirnya ia menceraikan, dan alhamdulillah dia mendapatkan cahaya hidayah Islam. Baik, artinya ikhwatul Islam, Ruqayyah suaminya adalah Utsbah, namun diceraikan dan pada akhirnya menikah dengan Utsman. Dari pernikahan Utsman ini lahir pula cucu Nabi yang ketiga. Namanya adalah Abdullah. Berarti cucu Nabi yang ketiga namanya adalah Abdullah. Yang pertama namanya adalah Umamah, yang kedua namanya adalah Ali, yang ketiga namanya Abdullah, dari lain ibu. Taib, yang ketiga putri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini ikhwatul Islam, ada sebagian ahli sejarah menyebutkan itu bukan nama aslinya. Di antara nama aslinya adalah Hindun. Jadi kalimat Hindun karena di setiap daerah mereka memiliki nama yang masyhur. Contoh di daerah kita ini, apa nama yang populer? Nama yang banyak orang memakai nama tersebut. Apa? Apa? Inur. Yang perempuan, yang lelaki? Buyung. Itu nama, panggilan atau nama? Contoh ikhwatul Islam, kalau di Quraisy dulu, di tanah Mekah, itu nama yang masyhur itu Hindun. Makanya banyak. Hindun bisa untuk lelaki, bisa untuk perempuan. Kalau di tanah Habasyah, itu nama yang masyhur itu adalah Abraha. Abraha itu bisa untuk lelaki, bisa untuk perempuan. Jadi bukan Abraha yang menghancurkan Ka'bah saja, banyak nama Abraha di sana. Kalau untuk orang-orang Mesir, itu nama yang masyhur adalah Firaun. Itu bukan nama, tapi sesuatu yang masyhur. Nah, di daerah kita apa yang masyhur? Contoh Budi, contoh yang lain misalnya. Apa lagi yang masyhur? Misalnya Siti, misalnya Siti dan yang semisalnya. Itu adalah nama-nama yang masyhur. Nah, salah satunya ada putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Namanya adalah Hindun. Hindun ini ikhwatul Islam. Ruqayyah menikah dengan Utsman, ia meninggal dikala setelah terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Kemudian pada akhirnya Nabi kawinkan dia dengan saudarinya yang bernama Hindun atau Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga pada akhirnya meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Zainab tadi meninggal tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Kemudian ikhwatul Islam, Hindun ini atau Ummu Kulsum dia tidak punya keturunan. Kemudian yang keempat putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Fatimah ini ikhwatul Islam meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, 6 bulan setelah Nabi wafat.
dan dia meninggalkan 5 orang anak. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhsin, yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Zainab. Kenapa Fatimah menamakan anaknya dengan Zainab? Karena ia mirip dengan kakaknya Zainab. Kenapa dinamakan dengan Ummu Kulsum? Karena ia juga mirip dengan kakaknya Ummu Kulsum. Jadi nama mereka itu sama. Paham sampai di sini? Berarti cucu Nabi ada berapa? 8 atau 9. Satu keguguran, tinggal 8 orang. Yang pertama Umamah, yang kedua Ali, yang ketiga Abdullah, yang keempat Hasan, yang kelima Husain, yang keenam Muhsin. Ibrahim itu anak Nabi. Sekarang cucu Nabi. Nanti kita beralih kepada anak Nabi. Kemudian Zainab dan Ummu Kulsum. Baik, siapa yang bisa mengulang cucu Nabi, nama-nama cucu Nabi dengan syarat umurnya 60 tahun ke atas? Siapa? Berapa umurnya, Pak? Berapa umurnya? 67. Silakan, Pak. Masya Allah. Sehat selalu, Pak, ya. Karena orang tua tak boleh ditanya. Insyaallah sehat selalu. Barakallahu fiik. Sehat selalu. Baik. Hadis khatul Islam. Itu adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Di antara salah satu cucu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa di kala terjadi Fathu Mekkah, kita kembalikan kepada cerita tadi, Fathu Mekkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng yang namanya Ali. Karena ibunya sudah meninggal. Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Kemudian ikhwatul Islam, sampai di Mekkah, maka tadi kita telah menyebutkan orang-orang Quraisy yang dulu mereka zalim kepada Nabi minta maaf, dan Nabi memaafkan sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan. Nabi mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, qala la tasriba alaikumul yaum, wahai saudara-saudaraku, wahai kalian, tidak ada celaan bagi kalian, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, dan Allah akan ampunkan kalian karena Allah adalah zat yang maha penyayang dan maha pengasih. Itu merupakan di antara sebuah kalimat yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan kepada rahim yang zalim kepadanya. Kita tahu di antara salah satu ibadah yang terbaik adalah menyambung tali silaturahim. Tahukah kita apa makna menyambung tali silaturahim? Menyambung tali silaturahim itu artinya setelah putus. Kalau bergantian datang ke sana, kemudian dibalas datangnya, itu bukan menyambung namanya. Misalnya kita pergi ke rumah kakak, kakak pergi ke rumah kita pergi ke rumah paman, paman pergi ke rumah kita, itu bukan menyambung namanya. Paham? Menyambung itu artinya setelah terputus. Apa kalimat menyambung? Biasanya sesuatu yang terputus. Jika terputus kita sambung, maka itulah disebut dengan menyambung tali silaturahim. Artinya siapapun di antara kita yang terputus rahimnya, belajarlah dari Nabi Yusuf dan belajarlah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala la tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tapi ikhwatul Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membonceng cucunya bernama Ali. Setelah terjadi apa yang terjadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam Ka'bah al-Musyarrafah. Ketika Nabi masuk, maka Nabi hancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada berhala Nabi Ibrahim, ada berhala para nabi. Kemudian Nabi hancurkan dan Nabi mengatakan mereka berdusta atas nama Ibrahim. Setelah Nabi hancurkan, Nabi salat di antara, ada yang menyebutkan ikhwatul Islam, ini adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Ini contoh ya. Di sini rukun Yamani, di sini Hajar Aswad. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sini. Makanya di dalam Ka'bah itu tidak dianjurkan untuk melakukan salat wajib. Di dalam Ka'bah itu hanya melakukan salat sunnah sahaja. Terlepas daripada itu semua, ketika Nabi salat dan Nabi selesai salat, maka di saat itulah Nabi keluar dari pintu Ka'bah sambil melihat pemandangan yang indah. Ribuan para sahabat berkumpul, ribuan orang-orang mereka berkumpul mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sedang membawa cucunya. Ada yang menyebutkan cucu Nabi itu sudah balik. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam Ka'bah kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Maka di saat itulah para sahabat mereka berbondong-bondong agar mereka ditunjuk bisa masuk ke dalam Ka'bah. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, di sana ada Umar, di sana ada Utsman, di sana ada Ali, di sana ada cucu Nabi, di sana ada semuanya. Tapi Nabi mengatakan tidak boleh masuk kecuali orang yang Allah cintai dan orang yang Nabi sukai.
Maka di saat itulah ikhwatul Islam, siapakah yang masuk ke dalam Ka'bah pada waktu itu? Sifat mereka sama. Sama-sama berkulit hitam. Sama-sama bukan berasal dari bangsa Arab. Sama-sama pernah statusnya sebagai seorang budak. Yang pertama adalah Bilal, semua kita tahu. Yang kedua adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Mereka berdua ini kalau dari sisi fisik, mereka itu hitam, rambut keriting, hidung tidak mancung. Secara status sosial, mereka itu mantan budak. Tapi mereka berdua inilah yang ditunjuk oleh Nabi untuk masuk ke dalam Ka'bah. Padahal ada cucu Nabi, padahal ada mertua Nabi, padahal ada menantu Nabi, ada Ahlul Bait, ada keluarga dekat Nabi. Tapi Nabi tunjuk dua orang ini. Yang pertama Bilal, yang kedua Usamah. Kemudian pada akhirnya mereka masuk. Abdullah bin Umar, dia tak boleh masuk, dia hanya menjadi penjaga pintu, tidak boleh masuk. Pada akhirnya masuklah mereka berdua, disaksikan oleh semua para sahabatnya, seolah Nabi SAW ingin menyampaikan kepada semua kaum muslimin bahwa yang membuat kalian mulia itu bukan nasab, bukan pangkat, bukan harta, bukan semuanya, tapi iman dan takwa. Makanya yang masuk itu berkulit hitam, berambut keriting, mantan budak, tapi mereka orang yang bertakwa, maka merekalah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita sebutkan Nabi bawa cucunya. Mudah bagi Nabi SAW untuk memasukkan Ali. Mudah bagi Nabi untuk memasukkan Ali cucunya, Ali dan menantunya. Begitu juga Utsman, Umar, Abu Bakar Siddiq, semua mereka keluarga Nabi. Abu Bakar mertua Nabi, Umar mertua Nabi, Utsman menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib menantu Nabi, Ali juga cucu Nabi SAW. Tapi tidak satu pun di antara mereka yang masuk Ka'bah dalam pemandangan yang terindah. Agar kita tahu bahwa agama Islam patokannya adalah iman dan takwa. Nasab itu ikhwatul Islam adalah fadlun minallah. Kalau kita boleh memilih, kira-kira kita ingin menjadi keturunan siapa? Kalau boleh memilih. Tapi kita tak boleh memilih. Ini takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ketika ada di antara kita yang keturunannya mulia, alhamdulillah. Ketika dia keturunannya biasa juga tidak ada masalah. Karena itu bukan standar. Standar dalam agama adalah iman dan takwa. Maka Nabi ingin ajarkan kepada kaum muslimin, siapapun yang beriman dan bertakwa, maka ia akan dimuliakan oleh Allah. Kita tentang Bilal dan Usamah. Paham sampai di sini? Kemudian ikhwatul Islam, setelah terjadi, maka tentu semua para sahabat mengetahui bagaimana keutamaan Bilal, Usamah, sehingga pada akhirnya mereka dipanggil, salah satunya Bilal, salah satunya Usamah, hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sahabat yang lain tidak dicintai oleh Nabi, semua dicintai oleh Nabi. Tapi Nabi ingin mengajarkan nasab itu adalah tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, man batta'a bihi 'amalu lam yusra' bihi nasabu. Barang siapa yang tidak beramal, salah amalannya, banyak melakukan dosa dan maksiat, lam yusra' bihi nasabu. Nasab tak ada guna di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena nasab itu keutamaan dari Allah. Ketika ada orang yang nasabnya mulia, maka itu adalah membantu dirinya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau ia tidak beribadah, maka tidak akan pernah berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum muslimin. Padahal tadi Nabi membawa cucunya yang bernama Ali. Paham sampai di sini apa makna daripada cerita ini ikhwatul Islam? Artinya nasab itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang nasabnya mulia, kemudian bagus agamanya, maka itu karunia di atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang nasabnya biasa tapi bagus agamanya, maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita bisa berjalan menuju Allah, bisa dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita semua hafal akan ayat ini. Kita semua tahu akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah melihat gambar kalian, bentuk kalian, rupa kalian, harta kalian, keluarga kalian, nasab kalian. Kita tahu hadis ini. Tapi Allah melihat hati kalian. Kalau demikian keadaannya, maka di antara salah satu kemuliaan orang yang memiliki nasab yang mulia adalah dengan menyembunyikan nasab mulia tersebut. Karena keturunan Nabi, kita selalu mengatakan keturunan Nabi yang paling banyak itu adalah di kota Nabi itu sendiri. Keturunan Nabi yang paling banyak tentu di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu sesuatu yang fakta, ikhwatul Islam, tidak bisa dipungkiri. Keluarga Nabi yang terbanyak adalah di kota Madinah. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan saya anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang mulia itu biasanya dinampakkan atau disembunyikan. Yang penjual emas biasanya dijual di jalan-jalan atau pakai besi, pakai ini, dijaga baik-baik. Karena sesuatu yang mulia itu biasanya disembunyikan. Karena kalau sudah ditampakkan, dipamerkan, maka hilang kemuliaannya. Dan itu merupakan sesuatu yang masyhur bagi kita bersama. Makanya orang-orang Madinah tidak ada mereka mengatakan saya anak cucu Nabi. Kenapa demikian? Untuk menjaga Nabi. Pertanyaannya, apakah ada di antara anak cucu Nabi yang melakukan kesalahan? Ada atau tidak? Bukan ada, mesti semua manusia bersalah. Semua manusia pasti bersalah. Ketika mereka bersalah, kemudian mereka menampakkan bahwa kami anak keturunan Nabi, maka orang akan mengatakan percuma kamu keturunan Nabi. Bisa dipahami? Maka seolah-olah orang akan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita analogikan. Contoh misalnya, di sekolah ada dua orang anak, yang satu anak ustadz, yang satu anak biasa. Kemudian mereka sama-sama berbuat jahat. Kira-kira anak siapa yang paling kena marah? Kenapa anak ustadz? Percuma yang ustadznya kan, itu bahasanya kan? Menjadi anak ustadz saja berat. Apalagi menjadi anak ulama besar, apalagi menjadi anak keturunan, tidak ringan ikhwatul Islam. Karena apa? Karena yang kita jaga itu Nabi. Nabi wajib dijaga. Dan diantara bentuk menjaga Nabi, maka kita harus menyembunyikannya. Karena nanti kalau kita melakukan kesalahan, supaya orang lain tidak menuduh Nabi. Kita yang menyebabkan orang lain menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah harus kita ingat, jangan sampai kita menyebabkan orang lain melakukan dosa gara-gara kita. Paham? Dan itu penting dalam kaidah agama. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari setelah sholat Isya, Nabi berdua-duaan dengan seorang wanita. Yang mana wanita itu ada istri Nabi bernama Safiyah. Hanya saja Safiyah itu menutup mukanya. Tiba-tiba ada dua orang sahabat lewat, berjalan. Kemudian dikala sahabat ini berjalan, mereka nampak Nabi dengan wanita. Tiba-tiba mereka merubah jalannya cepat. Kemudian apa kata Nabi? Ala rislikuma, wahai sahabatku, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Innaha Safiyah, wanita yang bersama saya ini adalah Safiyah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, tak mungkin kami menuduh kamu bersama wanita yang lain, yang bukan mahram, yang bukan istri kamu, tak mungkin. Apa jawaban Nabi? Fa inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu berjalannya di sini. Seorang muslim tidak boleh meletakkan dirinya dalam sesuatu yang bisa menyebabkan dia dituduh. Paham? Seorang muslim tidak boleh meletakkan dirinya dalam sesuatu yang menyebabkan orang lain berburuk sangka kepadanya. Nabi contohkan, Nabi bersama Safiyah, kemungkinan ada anggapan orang lain Nabi bersama wanita lain, dan itu buruk. Maka Nabi mengatakan, ini istri saya Safiyah. Kenapa demikian? Untuk menghilangkan agar Nabi tidak dituduh. Dan tidak mungkin ada yang menuduh Nabi, tapi Nabi ingin mengajarkan umatnya. Contoh misalnya, ada di antara seorang muslim yang masuk ke, mohon maaf ya, masuk ke diskotik misalnya, terlepas dari tujuannya, terlepas dari apa yang ia inginkan. Kira-kira kita sebagai tetangganya, apa prasangkaan kita? Sudah mulai buruk. Kenapa dia masuk? Padahal kadang-kadang dia masuk untuk mencari anaknya. Bisa jadi kadang dia masuk untuk melakukan sesuatu penelitian, Allahu a'lam. Tapi anggapan orang lain tidak sama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu ra'an dafa'a an nafsihil ghibah. Semoga Allah merahmati seseorang yang menyampaikan atau yang membentengi dirinya dari ghibah. Artinya mereka tidak menyebabkan orang lain menceritakan dirinya. Paham sampai di sini khawatir Islam? Makanya tadi kita contohkan, menjadi anak ustaz saja tidak ringan, apalagi menjadi anak. Makanya di antara salah satu sifat anak keturunan Nabi, mereka menyembunyikan identitasnya untuk menjaga diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam momen-momen tertentu. Untuk menjaga Nabi, karena nanti kalau mereka melakukan kesalahan, percuma cucu Nabi, banyak salahnya. Merokok, contoh ya, merokok misalnya, yang buruk itu bukan hanya ia, tapi kakeknya juga menjadi buruk. Paham sampai di sini?
Paham atau tak paham? Macam tak paham nih? Baik, kita buka soal jawab. Silakan. Kalau ada yang bertanya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.